Sekarang? Siap, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita diawali dengan doa ya. Berdoa kata. Oke. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing mulai. Selesai. Oke baik, terima kasih. Kita langsung absen saja ya. Yang pertama itu Novarino. Hadir. Bapak Menteri hadir? Tidak hadir? Hadir. Hadir atau tidak? Mungkin izin dari Pak, mungkin dari PC. Marcella Henry, Hadir, Pak. Elsie, Hadir Pak. selamat Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke baik, terima kasih. Semuanya hadir untuk hari ini ya. Hari ini pembelajaran kita itu tentang kelompok sosial ya. Kelompok sosial ya. Oke baik, siapa yang sudah pernah dengar kata-kata ini tentang kelompok sosial, yang pernah tahu? Mungkin sudah ini kelas berapa? Kelas 11 atau kelas 12? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Mungkin di SMP atau di SD pernah dengar kata kelompok sosial? Sudah pernah dengar ya? Pernah, Pak. Pernah. Oke, dari Pak Nisa, kalau yang Pak ketahui tentang kelompok sosial itu apa? Kelompok dulu, kelompok itu apa? Kumpulan manusia. Kumpulan manusia. Oke, yang lain? Kalau sosial itu apa? Sosial. Di masyarakat kita sering mendengar kata sosial itu. Siapa yang tahu? Oke baik. Saya akan menjelaskan bahwa kelompok sosial itu adalah sebuah perkumpulan manusia yang memiliki tujuan bersama, yang memiliki harapan ataupun cita-cita yang sama. Itu adalah kelompok sosial, ataupun di dalamnya saling bekerja sama satu dengan yang lain. Karena perlu kita ketahui bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, bagaimana manusia bisa mempertahankan hidup? Tentu kita harus saling bekerja sama ya, saling berinteraksi, saling berhubungan satu dengan yang lain. Otomatis kita bisa mempertahankan hidup. Terus yang berikutnya, definisi kelompok sosial. Definisi kelompok sosial menurut para ahli, yang pertama itu menurut Sertono dan Suekanto. Menurut Sertono, Suekanto adalah kelompok sosial itu satu kesatuan manusia yang saling bekerja sama ataupun ada hubungan timbal balik di antara mereka. Itu adalah menurutnya tentang kelompok sosial. Terus yang kedua itu menurut Paul B. Hartford, dia menyatakan kelompok sosial itu sebuah kumpulan manusia yang saling berinteraksi sesuai dengan aturan di dalamnya, ataupun saling bekerja sama di dalamnya, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Terus yang berikutnya menurut siapa yang terakhir ini? Sekanto. Menurut Robert, Burton, kelompok sosial itu sekelompok orang yang saling bekerja sama sesuai dengan pola-pola yang sudah ditentukan atau sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam kelompok sosial. Misalkan saya beri salah satu contoh tentang kelompok sosial ya. Misalkan kelompok organisasi apa ya, GMI ataupun organisasi HMI. Di dalam organisasi tersebut itu memiliki struktur yang jelas dan aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah yang berlaku di dalam
organisasi tersebut. Itu adalah kelompok sosial yang memiliki struktur ataupun memiliki kaidah-kaidah yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Terus sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan kelompok sosial itu apa dan menurut definisi kelompok sosial. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Terus yang berikutnya, proses terbentuknya kelompok sosial. Proses terbentuknya sosial. Proses terbentuknya sosial itu yang pertama itu ada dorongan dari setiap individu untuk mempertahankan hidup. Karena untuk mempertahankan hidup, maka manusia itu harus membutuhkan dengan manusia yang lainnya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka dari itu kita harus saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Terus yang kedua itu ada dorongan untuk meningkatkan keturunan. Karena pada dasarnya manusia ini tidak bisa ada keturunan ketika tidak ada saling hubungan. Misalkan hubungan sepasang suami istri ya. Ketika kita tidak saling berhubungan, otomatis keturunan itu tidak akan ada. Itu makanya manusia itu harus membutuhkan membutuhkan pasangan hidup, ya, membutuhkan pasangan hidup untuk mendapatkan keturunan, ya. Terus yang berikutnya dorongan pekerjaan yang saya maksud ini, manusia itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, melainkan harus membutuhkan orang lain. Misalkan saya ambil salah satu contoh di rumah tangga ya. Ketika seorang ibu dia mempekerjakan seluruh rumah tangganya dengan kemampuan sendiri, otomatis dia akan cepat lelah dan cepat capek. Kalau seandainya itu tidak membutuhkan anak dan suaminya, itu makanya harus saling berhubungan sehingga menciptakan sebuah kelompok sosial, yaitu kelompok kecil, yaitu keluarga. Di mana di dalam keluarga itu ada yang namanya ayah, ibu, dan anak. Ketika di dalam keluarga itu tidak saling bekerja sama atau tidak saling berkomunikasi, otomatis keluarga tersebut bukan dikatakan kelompok sosial. Seperti itu ya. Tapi di sini ada pertanyaan terkait dengan proses terbentuknya kelompok sosial. Mungkin ada pandangan lain dari adik-adik sekalian. Terus kita lanjut ya. Terus yang berikutnya jenis-jenis. Terus yang berikutnya jenis-jenis. Yang kedua, oke baik. Yang berikutnya jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama itu kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Siapa yang tahu kelompok sosial primer itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke baik.
Kelompok sosial primer itu adalah kelompok sosial yang sering berkomunikasi, sering bertatap muka, sering bekerjasama, sering melihat ataupun sering melakukan interaksi secara dekat ya, ataupun sering berdiskusi secara tatap muka. Itu adalah kelompok sosial primer. Misalkan saya ambil salah satu contoh terkait dengan kelompok primer itu adalah keluarga. Karena setiap hari kita saling bertatap muka, terus saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Terus yang kedua itu sekunder. Sekunder ini berkomunikasi secara tidak langsung ya, secara jauh, tidak sering bertemu, tidak sering berinteraksi, hanya berkomunikasi secara jarak jauh. Itu adalah komunikasi sekunder, kelompok sosial sekunder. Terus yang berikutnya kelompok sosial formal, formal dan informal. Kelompok sosial formal adalah kelompok sosial yang memiliki aturan yang jelas dan struktur yang jelas di dalamnya. Misalkan saya ambil salah satu contoh terkait dengan kelompok sosial yang formal ya, misalkan lembaga pendidikan. Nah, di dalam pendidikan itu berstruktur. Misalkan di lembaga pendidikan sekolah, ada kepala sekolah dan ada jajaran-jajarannya. Terus yang terakhir itu ada muridnya. Itu adalah kelompok sosial formal. Dia memiliki aturan yang jelas, aturan yang untuk mengatur sebuah kelompok di dalamnya. Terus yang berikutnya kelompok sosial informal, kelompok yang tidak terbentuk secara struktur ataupun tidak memiliki aturan yang jelas. Misalkan saya ambil salah satu contoh terkait dengan kelompok sosial informal adalah arisan. Pernah melihat kelompok sosial arisan? Pernah? Kelompok arisan pernah? Pernah. Ya. Kelompok arisan. Di dalam kelompok arisan itu tidak ada aturan yang jelas ya, tidak ada struktur. Itu adalah contoh dari kelompok sosial informal. Sebelum saya lanjut ke poin 3 dan 4, mungkin ada pertanyaan dari sini. Mungkin ada yang belum paham, mungkin penjelasan yang terlalu cepat atau bagaimana. Silakan ada tanggapan. Tidak ada. Saya mau sebentar ini harus ada pertanyaan. Jangan sampai kalian datang dulu diam lalu pulang. Saya tidak mau seperti itu ya. Saya mau kita semua harus saling bersuara. Jangan hanya sekedar saya yang bersuara. Siap? Oke, terima kasih. Yang berikutnya kelompok sosial induk. Dan kelompok sosial kultur. Kelompok sosial induk adalah kelompok sosial yang berada di dalam. Misalnya, saya ambil salah satu contoh, kita adalah mahasiswa IKIP Belitung dan mereka adalah mahasiswa Universitas Brawijaya. Itu yang dikatakan kelompok sosial ataupun yang dikatakan kita adalah mahasiswa IKIP Belitung itu adalah kelompok sosial induk, berarti di dalam. Terus yang berikutnya mereka itu adalah kelompok sosial, mereka adalah mahasiswa dari kampus Brawijaya, itu dikatakan sebagai outgroup, berarti di luar dari kelompok kita. Mungkin ini tadi ya terkait dengan jenis-jenis kelompok sosial. Terus yang terakhir itu adalah syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama itu itu kesadaran. Yang kedua hubungan.
3. Oke, baik. Ini adalah syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama itu ada kesadaran dari setiap individu. Artinya kesadaran yang saya maksud adalah kesadaran bahwa saya ini adalah bagian dari anggota tersebut. Misalkan saya ini adalah anggota dari kelompok sosial, misalkan kelompok organisasi BMP misalnya. Bahwa kita ini memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah dari kelompok-kelompok tersebut. Itu makanya dikatakan kesadaran. Yang kedua itu hubungan, memiliki hubungan dibalik antara satu dengan yang lain. Terus yang ketiga itu kerjasama untuk mempererat ataupun untuk memperkuat tali persaudaraan di dalam kelompok sosial tersebut. Yang terakhir itu struktur yang saya jelaskan dari tadi itu tentu memiliki ketua dan memiliki jajaran bawahnya, ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya itu memiliki aturan-aturan yang jelas di dalamnya, memiliki pola-pola yang sudah ditentukan, yang sudah disiapkan ataupun yang sudah disepakati secara matang. Itu adalah syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Oke, baik rekan-rekan. Ini tadi penjelasan tentang kelompok sosial, mulai dari definisi kelompok sosial tadi, terus prosesnya, bagaimana prosesnya terbentuk kelompok sosial itu seperti apa, terus jenis-jenis kelompok sosial itu seperti apa, kita sudah menjelaskan semua tadi. Terus yang terakhir itu syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan kelompok sosial. Silakan yang mau bertanya tentang kelompok sosial. Atau ada yang belum mengerti terkait dengan kelompok sosial? Ada yang belum paham? Pak, saya mau tanya. Ya. Tadi kan Bapak kan baru jelasin tentang jenis-jenis kelompok sosial sama definisi kelompok sosial, terus proses terbentuknya kelompok sosial dengan syarat kelompok sosial. Coba jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosialnya kan? Bentuk-bentuk interaksi sosialnya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab terkait dengan bentuk-bentuk terbentuknya kelompok sosial. Sebenarnya ini tadi sudah termasuk ya dalam bentuk-bentuk terbentuknya kelompok sosial. Adanya kesadaran dari setiap individu. Kesadaran dalam arti bahwa dia itu bagian dari anggota kelompok tersebut, memiliki kesadaran. Ini adalah syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Intinya bentuk-bentuk interaksi sosial itu saling berkomunikasi, saling bekerjasama. Itu adalah bagian dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Saling membantu, saling menolong, bekerjasama. Yang lain? Ya. Ya. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan terkait dengan kelompok sosial, berarti saya rasa kalian sudah paham ya terkait dengan kelompok sosial. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini, karena saya sudah menjelaskan panjang lebar tadi ya terkait dengan kelompok sosial, sedikit saya ingin menguji teman-teman yang sudah paham terkait dengan kelompok sosial. Sudah siap? Saya tidak menentukan siapa orangnya yang bisa menjawab, tidak memaksa. Dibuat soal itu Pak. Ya, tidak masuk pertanyaan. Masuk pertanyaan. Oke, karena teman-teman tadi sudah sudah mendengarkan ataupun sudah memahami terkait dengan kelompok sosial. Saya ingin bertanya di sini, contoh dari kelompok sosial formal itu seperti apa?
kelompok sosial formal. Kan saya sudah jelaskan. Tadi saya sudah sedikit mengenai tentang kelompok sosial. Tadi kelompok sosial formal, misalnya contohnya seperti sekolah. Dari sekolah itu ada aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Misalnya aturan terus ada yang benar, terus apa itu adalah aturan-aturan yang diterapkan dalam instansi, misalnya di sekolah. Terus informal, yaitu misalkan ada organisasi tertentu tapi di dalamnya tidak mengalami aturan. Seperti itu contoh saya dengar tadi ada arisan di PKK. Nah, di situ tidak ada aturan-aturan dan struktur yang jelas. Oke, baik, terima kasih. Terus yang lain? Sudah. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya. Menurut teman-teman ini kan sudah jelas tadi ya terkait dengan proses terbentuknya kelompok sosial. Menurut pemahaman teman-teman, dorongan hidup itu seperti apa? Dorongan hidup. Ya, maksudnya itu dorongan hidupnya, dorongan hidup seperti apa? Ya, Dorongan hidup untuk menentukan makan atau dorongan hidup seperti apa? iya, dorongan hidup untuk mempertahankan hidup. Nah, misalnya ada banyak contoh untuk mempertahankan hidup. Salah satunya memang kalau kita sudah lapar pasti kita mencari makan. Nah, untuk mendapatkan makan itu bagaimana? Kita harus bekerja. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Karena kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang kelompok sosial itu sudah selesai ya. Dan sedikit harapan dari saya terkait dengan kelompok sosial ini. Ini kan kita sudah menjelaskan pasal lebar. Harapannya apa yang saya sudah jelaskan tadi itu bisa memahami dan bisa mendapatkan wawasan, menambah wawasan untuk adik-adik sekalian. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup pembelajaran hari ini. Ada? Terima kasih. Untuk pembelajaran minggu depan kita bentuk kelompok ya, dan materinya bukan kelompok sosial, tentang interaksi sosial untuk minggu depan. Dan harapannya untuk minggu depan harus semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir, tidak ada alasan sakit ataupun izin. Kalau mau izin harus jelas, ataupun sakit harus ada surat kakinya. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini kita sudah selesai ya. Mungkin satu orang bisa mengatakan kita ke dalam doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Pembelajaran kita ini sudah selesai ya. Sekian dan terima kasih.